Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Semua dalam keadaan sehatkah? Semua dalam keadaan sukacita? Ini pada masa-masa akan libur. Aku percaya mungkin di antara kalian sudah merencanakan mau pergi ke kota mana, mau pergi negara mana. Tetapi yang satu hal yang saya ingin katakan, ketika engkau melihat langit di atas, langit itu tetap sama. Di negara manapun, di kota manapun, langit itu tetap sama. Jadi kalian tidak usah takut, artinya Tuhan tetap menyertai hidupmu. Amin. Soul Seeker, pada waktu yang lalu aku berbicara tentang orang Yahudi yang dipercayakan akan firman Tuhan, orang Yahudi yang dipilih oleh Tuhan, tetapi mereka menolak, bahkan mereka menolak keberadaan Yesus yang datang sebagai juru selamat. Oleh sebab itu, keselamatan itu berkembang. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa di dunia ini. Bagi siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka akan diselamatkan. Soul Seeker, pada tayangan kali ini, aku masih membahas tentang orang Yahudi atau orang Israel yang menjadi pilihan Tuhan. Dalam kitab Yohanes pertama ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ayat yang ke-13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Penguraian ayat di atas bukanlah hal yang biasa saja, dan kita menerimanya begitu saja jika kita dikatakan sebagai anak Tuhan atau anak-anak Allah. Dalam ayat 11 mengatakan bahwa Sang Firman itu datang kepada milik kepunyaannya, yaitu Israel. Israel lah yang menjadi milik Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan dan dipimpin olehnya secara langsung. Jika seluruh bangsa hanya menikmati anugerah secara umum, di mana Tuhan memberikan kepada semua orang di bumi ini, maka Israel menikmati banyak hal yang lebih daripada itu. Israel diberikan firman, diberikan ibadah, diberikan nabi-nabi, Taurat, penyertaan secara khusus, bait suci, imam-imam, dan lain-lainnya. Israel adalah milik Tuhan yang Tuhan sangat kasih. Tetapi apa yang menjadi fokus kasih Tuhan ternyata juga menjadi fokus murkanya. Israel menolak dia, bahkan berkali-kali menolak dia. Israel menyembah berhala, mengabaikan firman-Nya, menyiksa dan membunuh nabi-nabi yang berfirman demi nama Tuhan, melakukan kekerasan dan ketidakadilan, serta menghina kehadirannya dengan berlaku cemar dan najis. Dosa mereka terus bertambah hingga ketika Sang Firman, yaitu Sang Mesias, datang pun mereka menolak dia. Israel senantiasa mengeraskan hati dan menolak Tuhan, sehingga ketika janji Tuhan membebaskan mereka, mereka pun tidak menyadarinya. Mereka terus memberontak kepada Allah dan menolak utusannya yang paling mulia, yaitu Sang Firman. Sang Firman ditolak oleh miliknya sendiri, dan milik yang dia kasihi, milik yang untuknya dia rela datang dan mengorbankan dirinya, milik yang tidak pernah menghargai kasihnya dan menganggap sepi pertolongan dan belas kasihannya. Tetapi barang siapa yang menerima dia akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Apakah maksudnya ini? Maksudnya ialah bahwa tidak seorang pun dapat menjadi anak-anak Allah tanpa kuasa atau otoritas yang datangnya dari Allah. Pilatus mengatakan bahwa dia berkuasa atas hidup atau matinya Yesus Kristus dalam Yohanes 19 ayat 10. Tetapi dijawab bahwa tidak ada kuasa yang dapat berlaku
atas Yesus jika bukan diberikan dari atas. Demikian juga di awal Injil dinyatakan bahwa tidak ada yang sanggup menjadikan seorang anak Allah kecuali kuasa Allah itu sendiri. Kuasa yang Allah berikan karena seseorang menerima Sang Firman, menerima Yesus Kristus. Maukah kita menjadi anak Allah? Tetapi walaupun kamu mau, sanggupkah kamu menjadikan dirimu anak Allah? Tidak ada yang sanggup menjadikan diri kita sebagai anak-anak Allah. Hanya kuasa Allah saja yang sanggup membuat Allah rela memandang kita dengan penuh kasih seperti seorang bapa terhadap anaknya. Hanya kuasa Allah saja yang menjadikan kita ini anak-anak Allah. Tidak ada yang lain. Tidak juga kekuatan kebangsaan Israel. Kita tidak menjadi anak-anak Allah karena kita keturunan Abraham secara fisik. Kita bukanlah orang Israel yang menerima kewargaan Israel karena keturunan. Orang Israel secara fisik pun tidak sanggup menjadikan diri mereka sebagai anak Allah. Ketika Sang Firman itu datang kepada milik kepunyaannya, yaitu Israel, tetapi bukankah mereka malah menolaknya? Penolakan mereka membuat diri mereka dibuang oleh Tuhan. Dan Allah hanya akan memberikan kuasa kepada seseorang menjadi anaknya jika dia menerima Kristus Yesus, Sang Firman itu. Itulah sebabnya dalam ayat 13 mengatakan bahwa anak-anak Allah ini bukanlah anak-anak secara jasmani. Bukan karena ayah kita adalah anak Allah maka kita menjadi anak Allah. Bukan. Orang tua kita tidak akan membuat kita menjadi anak Allah. Tetapi kita secara pribadi, jika kita tidak menerima Kristus, kita tidak mungkin menjadi anak-anak Allah. Jika kita menerima Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, kita akan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Walaupun dilahirkan, dibesarkan oleh keluarga yang tidak mengenal Allah yang benar, Tuhan intervensi dan memberikan kelahiran yang baru, kelahiran yang tidak berasal dari hal yang natural, yaitu dari perkawinan manusia, tetapi kelahiran baru yang berasal dari roh yang terjadi karena kehendak dan kuasa Allah dari surga. Dunia akan terus membenci Allah dan menolak Sang Firman. Tetapi di dalam dunia ada sekelompok orang yang telah mengalami kuasa Allah, yaitu kuasa yang menjadikan diri mereka menjadi anak-anak Allah. Melahirkan mereka sebagai anak-anak Allah, mempertumbuhkan mereka menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam kuasa Allah, dan memakai mereka untuk menaklukkan dunia yang gelap ini dan yang mati ini. Sadarlah akan kuasa Allah ini, kuasa yang melahirkan, mempertumbuhkan, dan memberikan kemenangan kepada kita di dalam Kristus Sang Firman itu. Kalau kita baca dalam ayat ke-12 Surah Zikr, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Istilah anak-anak Allah bukan baru dalam Injil Yohanes, di dalam Lukas juga ada, tetapi sedikit berbeda. Kita dalam tradisi evangelical theology sepertinya akrab dengan vocabulary Yohanes daripada Lukas. Dalam Lukas di bagian silsilah Yesus diurutkan anak siapa, anak siapa, anak siapa, dan seterusnya. Dan terakhir anak Adam, anak Allah. Sekali lagi, dan yang terakhir dituliskan anak Adam, anak Allah. Konsep anak Allah di dalam Lukas adalah universal. Semua manusia karena diciptakan Allah, maka adalah anak Allah. Bukan dalam pengertian yang menerima Yesus dan yang percaya dalam namanya saja yang disebutkan anak Allah. Juga waktu Lukas mencatat di dalam Kisah Para Rasul tentang Paulus
ketika bersaksi kepada orang-orang di Areopagus, ia mengatakan kita ini keturunan Allah juga. Semua orang ini keturunan Allah, anak-anak Allah. Dan dari situ masuk kepada Injil tentang memberitakan Kristus. Ini anak-anak Allah dalam pengertian yang berbeda dengan yang dipakai oleh Yohanes. Injil Yohanes sebagaimana kita mungkin lebih kuat meresepsikan waktu mengatakan anak-anak Allah, maksudnya adalah mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Mempercayai nama Yesus dan menyebutkan dalam seruan doa bahwa Allah itu mendengar. Perkataan percaya di dalam namanya kemudian disebut anak-anak Allah. Apakah hal ini yang baru? Kalau kita secara seksama membaca perjanjian lama, kita akan lebih memahami perjanjian baru. Kita sering mendengarkan, kita membaca perjanjian baru, dan dari terang perjanjian baru, kita membaca perjanjian lama. Tentu itu betul, tetapi sebaliknya juga betul ketika kita dapat membaca perjanjian baru dari terang perjanjian lama. Kalau kita tidak membaca perjanjian lama, kita kurang kagum terhadap perjanjian baru. Karena perjanjian baru banyak sekali dibangun berdasarkan perjanjian lama. Ini adalah kontinuitas yang berjalan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Soul Seeker, perjanjian baru bukan sama sekali baru lalu menggeser perjanjian lama, dan yang lama dianggap bukan kitab suci lagi karena yang baru sudah datang. Itu bukan konsep teologi. Kita bukan dalam tradisi teologi Lutheran yang membuat sharp kontras antara Taurat dan Injil, antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Calvin instead kontinuitas antara perjanjian lama dan perjanjian baru, Taurat dan Injil. Di dalam perjanjian lama, Israel disebut Bani Israel, disebut anak-anak Israel, dalam arti anaknya Yahweh, bukan anak bapak mereka. Konsep Israel sebagai anak Allah itu sebenarnya common dalam perjanjian lama. Israel adalah anak-anak Allah. Lalu Yesus datang memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah. Artinya menyatakan bahwa dia inilah true Israel. Bahwa dia inilah true Israel. True Israel. Israel sudah menyeleweng, tidak lagi menghidupi perannya sebagai anak-anak Allah yang percaya kepada Yahweh. Dan mereka justru malah menolak menjadikan covenantal breaker. Mereka tidak percaya kepada firman sehingga identitas keanakannya menjadi hancur dan rusak. Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah, berarti Yesus memulihkan bukan cuma Israel, melainkan the whole humanity. Amin. Jadi ketika Yesus mengatakan dirinya anak Allah, berarti Yesus memulihkan bukan cuma Israel, melainkan the whole humanity. Meminjam vocabulary Lukas, dikatakan manusia adalah manusia karena dia adalah anak in relation with God sebagai Bapa. Tetapi itu bukan tanpa iman atau tanpa belief, percaya. Maka percaya itu mengkonstitusi human being. Manusia adalah manusia karena dia percaya kepada Allah. Soul Seeker, manusia yang tidak percaya kepada Allah sebenarnya ia kehilangan kemanusiaannya itu sendiri menurut konsep Alkitab. Karena manusia diciptakan dengan identifikasi untuk menikmati dirinya menjadi anak-anak Allah. Itu bukan cuma Israel, melainkan seluruh umat manusia. Karena Israel mengklaim bahwa Allah yang mereka percaya bukan cuma Allahnya mereka. Yahweh bukan cuma pencipta Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi pencipta seluruh langit
dan bumi. Yahweh yang menyatakan diri kepada Israel adalah Yahweh pencipta langit dan bumi, bukan pencipta bangsa Israel saja. Itu yang dikatakan dalam kitab Kejadian. Maka dikatakan orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini pemulihan dari sesuatu yang sudah rusak pada zaman dulu, karena Israel adalah anak-anak Allah tapi tidak menerima yang memiliki mereka. Israel menjadi covenantal breaker. Mereka merusak hubungan ini menjadi liar. Mereka adalah anak-anak yang terhilang, dan sekarang Yahweh memanggil kembali mereka untuk pulang dan percaya kembali. Kata percaya ini secara sentral dalam Injil Yohanes lebih daripada Injil Lukas. Waktu manusia percaya kepada Allah, percaya kepada firman yang diutus oleh Allah itu juga adalah Allah, maka dia memulihkan kemanusiaannya sebagaimana sebetulnya manusia adalah anak-anak Allah in relation with God as their Father. So seeker, aku teringat akan hari Father's Day. Aku berusaha merenungkan bagian dalam kaitan dengan Father's Day. Message apa untuk para ayah dan yang akan menjadi ayah. Dalam Alkitab, ayah itu Bapa, dan kita bisa belajar banyak sekali dari Allah yang adalah Bapa. Tapi untuk mempelajari hal ini, pertama-tama kita tidak langsung jadi Bapa, melainkan harus menjadi anak lebih dulu. Dan precisely disinilah message-nya. Apa maksud being a good father, biblical father? Sebelum menjadi bapa, kita adalah anak. Dan truly great father adalah truly great son. Prinsip ini comparable dengan a great teacher as a great disciple. Seorang pengajar yang baik adalah seorang murid yang baik. Kalau tidak jadi murid, bagaimana bisa menjadi seorang guru atau pengajar? Soul seeker, prinsip yang sama. A good speaker is a good listener. Orang yang waktu bicara ada isinya, dia adalah seseorang yang pendengar yang baik juga. Dalam pengertian rohani, orang yang tidak mendengar sebetulnya dia tidak bisa bicara. Atau kalaupun dia berbicara, pasti berbicaranya ngawur, tidak ada isinya, cerewet, klise, diulang-ulang, tidak membicarakan firman, karena memang mereka tidak pernah mendengarkan firman. A good leader is a good follower. Seorang pemimpin yang baik adalah seseorang yang juga bisa submit. Dia bisa memimpin karena punya pengalaman mentaati ordo yang di atasnya. Orang yang tidak bisa taat dengan ordo, tidak bisa tunduk, dia juga tidak ada kemungkinan bisa menjadi pemimpin. Amin. Seperti aku sebagai seorang hamba Tuhan, aku harus tunduk pada ordoku, aku harus tunduk pada organisasi gereja. Dan hal-hal ini adalah seumur hidup, bukan dalam pengertian fase-fase menjadi murid sampai umur 30 tahun, lalu setelah itu jadi pengajar dan tidak belajar lagi. It doesn't work. Karena menurut Pengkhotbah 3, segala sesuatu ada waktunya dan berulang terus. Hidup manusia seperti siklus. Mereka yang leading tetapi harus following. Mereka yang mengajar tetap harus belajar. Aku terapkan bagian ini pada prinsip yang sama dalam hal being a good father. Ayah yang baik, yang alkitabiah, adalah menjalankan fungsi anak-anak, yang exercise his sonship, keanakannya. Ayah yang mulai masuk ke dalam sindrom senioritas. Aku ayah, aku tidak mau mendengar siapapun, aku hanya berkata-kata dan semua harus mendengar aku. Hal itu bukanlah the great father. Waktu seorang ayah tidak ada relasi lagi dengan ayah yang di atas, dengan Bapa di surga, sebetulnya dia tidak bisa menjadi ayah. Orang tua mempunyai anak, dia mendidik, tetapi dia sendiri adalah anak-anak Allah dan dia tidak pernah berhenti dididik. Orang tua yang berhenti
dididik, dia tidak pernah bisa jadi orang tua yang baik. Dan artinya di sana dia berhenti jadi orang tua. Dididik dan mendidik adalah satu paket menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang percaya, dia menajamkan keanakannya. Amin. Ingat, jadi orang tua itu tidak mudah. Kalau figurmu tidak ada dengan Bapa di surga, engkau gagal menjadi orang tua. Kita hidup dalam satu kultur yang penuh prasangka dan kecurigaan. Kita takut kalau tidak curiga, kita akan menjadi naif dan goblok. Karena dunia ini menjadi banyak penipuan. Kita sedikit banyak terlatih dengan cara berpikir berprasangka. Hermeneutics of suspicion. Orang-orang Kristen selalu curiga. Kalau ternyata salah, paling tidak toh dia tertipu. Dan nanti masih bisa berubah. Tapi kalau percaya lalu ternyata salah, nah itu sudah tertipu jadinya. Gambaran ini sepertinya memang harus begini hidup di dunia. Tetapi dalam Alkitab kita belajar percaya, bukan belajar mencurigai. Amin. Salah satu hal yang tidak ada pada orang dewasa dan ada pada anak-anak dengan resikonya, yaitu anak-anak gampang yang dibicarakan. Orang dewasa sudah biasa belajar seni curiga, dan bersamaan dengan seni curiga yang makin hebat, dia kehilangan seni kepercayaan. Jadi susah percaya. Orang yang susah percaya kepada orang lain dan hanya bisa percaya kepada Tuhan, itu abstrak menurut konsep Alkitab. Apa maksudnya? Orang yang susah percaya kepada orang akan susah percaya kepada Tuhan juga. Aku bukan mengajarkan belajarlah percaya kepada manusia supaya kamu bisa percaya kepada Tuhan. Bukan. Ini bukan sequential seperti itu, melainkan bahwa orang tidak mungkin percaya kepada Tuhan sambil tetap mencurigai sesamanya manusia. Itu kehidupan yang fragmented dan psikosophrenia. Seperti itu tidak bisa dihidupi dalam diri kita. Amin. Percaya ada kaitannya dengan menjadi anak-anak. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita percaya ke atas karena kita bergantung kepada Tuhan. Dari situ baru kita bisa percaya ke bawah. Menjadi ayah, memberikan kepercayaan kepada anak. Kultur timur sulit sekali percaya kepada yang lebih muda karena sindrom senioritas lebih besar. Selalu merasa orang muda tidak ada pengalaman. Hal ini bukan kultur Alkitab. Orang yang percaya ke atas, dia tahu bahwa yang di atas juga mempercayai dia. Sebagaimana kita percaya kepada Tuhan dan tahu bahwa Tuhan juga mempercayai kita. Wow, luar biasa ya. Itu memberikan kekuatan untuk bisa mempercayai ke bawah. Orang yang tidak bisa percaya ke bawah, artinya dia tidak bisa percaya ke atas. Artinya relasi dia ke atas bukan di dalam covenantal relationship. Relasi seperti itu tidak jalan. Dan dipercaya pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan yang kita percaya, waktu kita percaya, dia juga mempercayai kita. Amin, haleluya. Itulah covenantal relationship. Bukan hanya kita percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan menikmati kepercayaan di mana kamu mempercayai dia. Istilah percaya dalam bahasa Yunani, pistis, pistos, yang artinya selain percaya, beriman, tapi juga ada kesetiaan di sana. Kita percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan Tuhan juga setia kepada kita. Bahkan dikatakan Tuhan setia kepada kita, maka kita bisa setia kepada Tuhan. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Jadi kita harus tahu bagaimana kekuatan kesetiaan Tuhan kepada kita. Oleh sebab kita percaya kepada Tuhan, Tuhan juga percaya kepada kita. Maka kita bisa percaya kepada orang lain karena kita ada pengalaman dipercayai
oleh Tuhan. Ingat, kita itu dipercaya oleh Tuhan, maka kita belajar mempercayai orang lain. Tetapi orang yang tidak bisa percaya kepada Tuhan, maka tidak bisa percaya kepada manusia yang lain. Orang terus-menerus curiga kepada orang lain, berarti ia tidak ada kekayaan pengalaman dipercaya oleh Tuhan. Soul Seeker, sebenarnya apa yang menjadikan aku setia? Apa yang menjadikan aku takut? Apa yang menjadikan aku tetap melihara hidup kudus? Karena aku dipercaya Tuhan. Dan Tuhan mempercayai aku. Tuhan mempercayai aku. Kalau pada waktu yang lalu dipercaya firman Tuhan, tetapi ini lebih dalam lagi, Tuhan mempercayai aku. Jadi aku harus lebih hati-hati dalam menjalankan hidup. Logikanya semua berkaitan, ilustrasi yang lain. Orang yang sulit mengampuni, kadang karena kita tidak terlalu sadar bahwa diri kita diampuni lebih banyak. Miskin dalam pengalaman diampuni oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dipercaya oleh Tuhan. Orang yang dipercaya Tuhan dan dia percaya Tuhan, keduanya menjadi suatu ikatan yang tidak terpisah. Kita kembali ke ayat 12. Mereka yang percaya dalam namanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Itulah yang memulihkan keanakan kita in relation with God. Dia adalah Bapa dan kita adalah anak. Kita belajar percaya kepada Dia, berjalan di dalam iman kepercayaan itu, menikmati, artinya Allah yang menyediakan, memelihara, peduli terhadap kita, sehingga hidup kita rileks, tidak banyak khawatir. Anak tidak pernah khawatir karena anak itu percaya. Dia menikmati, artinya menjadi anak. Dia rileks dengan hidupnya karena bisa mempercayakan orang tuanya atau bapaknya. Waktu kita menjadi anak-anak Allah, kita harus percaya. Kita menikmati pemeliharaan Tuhan, kepemimpinan Tuhan, termasuk juga pengorbanan Tuhan. Maka kalau kita belajar artinya menjadi anak, barulah kita bisa menjadi orang tua, menjadi father, menjadi the good father. Being a great child, being a great child, baru mengerti artinya menjadi a great father. Hal yang kedua, dalam kaitan dengan Father's Day, kita membaca bahwa Allah sebagai Bapa, Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan banyak orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, being a great father adalah juga menyerahkan anaknya, mendidiknya untuk bisa dinikmati orang banyak. Tapi ini tidak bisa otomatis. Kebanyakan konsep keluarga terlalu sempit. Aku berjuang mati-matian untuk aku nantinya menjadikan anakku harus berhasil. Itu bukan fatherhood of God. Kalau Allah seperti itu, Yesus tidak perlu turun ke dalam dunia. Biar mereka belajar menanggung sendiri kesalahan dan akibat dosa. Justru Bapa itu mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, lalu mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang lain. Waktu Yakub mendidik Yusuf, dia begitu mencintainya, memberi pakaian yang bagus-bagus, akhirnya menimbulkan iri hati oleh kakak-kakaknya. Inilah gambaran worldly fatherhood. Kita menghias anak-anak kita sendiri. Kalau bisa sampai orang lain iri, yang menandakan anak kita memang sukses, anak kita sendiri ikut bangga karena keluarga kita bisa diirikan orang lain. Tapi the fatherhood of God melakukan apa kepada Yusuf? Bukan ditambahkan pakaian jas dan dasi, melainkan Yusuf dibiarkan, dijual kepada pedagang Ismail, dibawa ke Mesir, lalu di sana harus bekerja pada Potifar, difitnah, dipenjara, dan di penjara dia melatih untuk belajar menjadi berkat bagi orang-orang lain. Menggunakan panggilannya sebagai penafsir mimpi, sampai ada yang keluar dari penjara sesuai tafsiran mimpinya, tapi kemudian dilupakan oleh orang yang pernah ditolongnya, sampai akhirnya menjadi orang kedua, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Itulah the fatherhood of God. Membiarkan Yusuf masuk dalam pelatihan,
proses hidup. Lalu Yusuf tersebut bukan cuma untuk Yakub, untuk Israel, melainkan juga untuk Mesir. The fatherhood of God bukan eksklusif anak Israel untuk Israel sendiri. Yakub memiliki Yusuf, tapi Yusuf di-sharekan oleh Allah untuk dinikmati Mesir. Dan Mesir memberkati Israel. Ketika Yakub pergi ke Mesir, dipeliharakan Tuhan melalui Yusuf yang ada di Mesir, yang merancang lumbung-lumbung untuk menampung makanan. Dengan itu semua Israel terpelihara dari bencana kelaparan. Dan bersamaan dengan itu Israel tidak menjadi bangsa yang musnah karena kelaparan, karena ada Yusuf yang telah dipersiapkan Tuhan. The fatherhood of God. God the Father sent His only Son to save many people. Hal yang lain kita belajar tentang God's universal fatherhood, yaitu Yesus adalah anak Allah yang tunggal, tapi Bapa mengadopsi Israel menjadi anak-anaknya. Artinya fatherhood menurut konsep Alkitab bukan eksklusif. Kalau Allah mau eksklusif, maka anaknya adalah Yesus Kristus yang tunggal, itu saja. Dan kita tidak menjadi anak-anak Allah. Dunia membangun dalam konsep eksklusivitas, dan kita terbiasa dengan konsep seperti itu. Yang penting kan anakku dan anak orang lain itu terserah. Kebapaan Allah adalah Allah bukan cuma mengakui Yesus Kristus sebagai anaknya, tetapi Dia juga mengangkat anak dari manusia-manusia yang berdosa, dari dirimu dan aku menjadi anak-anak Allah. Inilah konsep universal fatherhood. Amin. Truly great father bukan cuma bapak bagi anaknya sendiri. Karena Allah kita bukan seperti itu. Dia mengadopsi. Dalam pengertian spiritual, kita adalah ayah bukan hanya terhadap anak-anak kita secara jasmani, tetapi kita juga menjadi ayah bagi banyak orang. Ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dalam teologi ini sangat menekankan bagian ini, yaitu regenerasi adalah tindakan Allah, the will of God, bukan keinginan seorang laki-laki. Maka kita percaya predestinasi. Kalau kita kaitkan dengan konsep the fatherhood of God, di sini bicara tentang Allah yang berinisiatif menjadikan anak-anak Allah adalah inisiatif Bapa yang menarik orang untuk datang percaya kepada Yesus, bukan inisiatif manusia. Maka being good father dalam hal ini ada juga being inisiatif. Inilah maskulinitas menurut konsep Alkitab. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, setiap kita punya maskulin trait dalam relasi ordo yang berbeda-beda. Seorang ayah terhadap anaknya adalah maskulin karena dia ditaati, tapi seorang ayah terhadap Kristus adalah feminin karena dia taat kepada Kristus. Paham ya? Seorang ayah bukan cuma punya maskulinitas, tapi juga femininitas. Demikian pula seorang ibu bukan cuma punya feminitas, tapi juga maskulinitas. Waktu seorang ibu berotoritas terhadap anaknya, artinya dia being maskulin kepada ordo di atasnya. Tetapi terhadap suaminya, dia being feminin karena belajar taat kepada suaminya. Dan terhadap Kristus, jelas dia feminin. Jadi masculine traits adalah being inisiatif. Orang tua yang tidak inisiatif terhadap anaknya selalu hanya responsif. Dia tidak menjalankan fungsi sebagai orang tua. Dalam relasi dengan anak, harusnya orang tua inisiatif dan anak responsif. Di hadapan Tuhan, orang tua harus responsif terhadap inisiatif Tuhan. Kembali kepada prinsip yang utama, kita bisa inisiatif kalau kita responsif. Orang yang tidak responsif, dia tidak bisa inisiatif. Menjadi a truly good father seperti Bapa yang di surga. Amin, saudara seeker. Ini penjelasan yang sangat detail,
supaya kita tahu bahwa kita belajar kebapaan itu dari Tuhan. Makanya kita harus belajar yang namanya responsif terhadap Bapa di surga. Soul Seeker, engkau diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Gunakan itu, karena itu adalah pemberian daripada Tuhan. Karena engkau diangkat menjadi anak-anak Allah. Engkau dari orang berdosa, engkau bukan dari Israel, tetapi engkau dipilih Allah menjadi anak-anak Allah dan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya bukan kita hanya sadar, tetapi kita tahu bahwa menjadi anak-anak Allah memiliki kuasa Allah untuk menyebarkan Injil dan kebenaran Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat. Aku berdoa untuk kalian semuanya. Tuhan berkati apa yang hamba-Mu bicarakan, dan aku percaya Tuhan, setiap orang yang mungkin bingung kali ini, tapi akan memahami dan akan bersukaria, bersukacita, karena dirinya dipilih menjadi anak Allah dan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap orang yang melihat, mengikuti di dalam Think of Soul channel ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Oke, Soul Seeker, Tuhan memberkati. Ingat, engkau diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan Yesus sudah menunjukkan bahwa dia menjadi anak Allah, bukan dia mengaku-ngaku dirinya anak Allah, tetapi untuk mengembalikan Israel yang mengecewakan, yang menolak, supaya mereka tahu bahwa Yesus adalah figur anak Allah yang benar. Dan engkau juga menjadi figur bagi dunia. Engkau sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Sampai jumpa.